Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Wijaya dengan NIM 333220011 dari kelompok praktikum PPM 23 Shift 2. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian tugas mingguan modul 6 PPM Shift 2 ini. Lanjut ke pertanyaan. Di sini ada soal. Suatu perusahaan celana ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberikan resiko pada perusahaan sebesar 4% dengan AQL sebesar 0,45%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerima barang tersebut yang resikonya adalah 8% dengan LQL 11%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan sepatu tersebut. Tentu saja kita buka RStudio. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita install package dulu, yang dimana install package ini yang digunakan adalah package acceptance sampling. Jika sudah kita run, yes. Nah, jika sudah sukses, kita aktifkan package yang tadi sudah diinstal dengan uh, syntax library acceptance sampling. Nah, jika sudah, langsung saja kita soal nomor satu, yang dimana kita definisikan unsur peluang produsen terlebih dahulu dengan AQL 1 kurang dari 0,0045, lalu alpha satunya juga 0,04, lalu resiko produsen satunya itu 1 dikurang alpha 1, yang dimana alpha satunya itu 0,04. Lalu jika sudah, kita blok dan kita running. Nah, setelah di running, data yang tadi akan pindah ke eh, di environment ini. Jika sudah mendefinisikan unsur peluang produsen tadi, selanjutnya step selanjutnya itu definisikan unsur peluang konsumen, yang di mana LKL satunya itu 0,11 dan resiko konsumen satunya itu 0,8. Kita box dan kita running. Nah, di sini juga akan muncul ke dalam in, in environment datanya. Lalu jika sudah, kita membuat rencana sampingnya dengan sintaks plan 1, lalu find plan dengan PRP-nya sama dengan CAQL 1, resiko produsen 1, yang dimana PRP ini producer risk probability. Sedangkan lalu selanjutnya CRP yang sama dengan C, lalu LKL 1, lalu resiko konsumen 1, yang dimana CRP merupakan prosedur risk probability juga. Lalu type-nya sendiri yaitu binomial, yang dimana karena sifatnya probability sukses atau gagal, makanya digunakan binomial. Sudah kita blok dan kita running. Nah, di sini juga muncul ya di data environment-nya. Nah, selanjutnya kita ke step selanjutnya itu menampilkan rencana sampling dengan sintaks rencana rencana 1, lalu OC2C dengan N-nya itu plan 1, lalu N, lalu C-nya juga plan 1C, lalu R juga plan 1R. Yang dimana tipenya tadi itu kan binomial dengan PD, PD-nya sama dengan SQ 0, LKL 1 dikalikan 2, lalu 0,01. Yang dimana itu adalah smoothing grafik. Lalu untuk sampling satunya yaitu sintaksnya sampling 1, akses, lalu rencana 1, dengan PRP-nya sama dengan CAQL 1, lalu resiko produsen 1. Lalu CRP-nya sama dengan CLQL 1, lalu resiko konsumen 1. Jika sudah, kita blok dan kita running. Nah, di sini juga muncul kan dari acceptance sampling plan yang binomial itu, dari sampel 1 untuk sampel sebentar. Untuk sampel size-nya itu sebesar 37 dan yang di ACC-nya itu sebanyak 1, dan sedangkan yang di reject itu 2. Lalu untuk plan yang saya risk point-nya itu quality dari PRP-nya itu 0,045. Lalu sedangkan CRP-nya itu 0,11. Lalu RPPSF-nya itu yang produsen untuk PRP-nya sendiri 0,96 dan untuk CRP-nya 0,8. Lalu untuk yang plan P-nya yang ASEP-nya itu untuk PRP sebesar 0,987851446 dan CRP-nya sebesar 0,5
0747346 jika sudah membuat rencana sampling tadi, jika ingin lebih jelas lagi, kita tampilkan OC kurvanya dengan sintak kurva OC1, lalu plot dalam kurung rencana 1 dengan type-nya itu L, lalu kalau itu colornya itu purple atau ungu, lalu mainnya itu kurva OC dengan NIM sendiri 0,11, lalu untuk gridnya itu atau garisnya itu dengan warnanya abu-abu. Sini saya memilih abu-abu dan warna ungu. Sudah uh, kita running. Nah, di sini akan muncul kurva dari rencana sampling yang tadi, yang dimana menunjukkan jika semakin besar suatu 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 yang diterima, suatu produk yang diterima, maka uh, proportion defektifnya juga semakin kecil. Dan kebalikannya, jadi misalnya semakin gede proportion defektifnya, maka dari yang diterimanya itu maka semakin kecil. Bisa dilihat contohnya dari ini, misalnya proportion defektifnya 0, maka yang diterimanya itu PSF-nya itu 1, sedangkan jika proportion defektifnya itu 2, maka 0,20, maka PSF-nya juga menurun. Jadi ini kebalikannya, jika proportion defektif semakin besar, maka PSF-nya semakin kecil. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yang dimana tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 1000 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 3% terhadap 0,7% produk baik yang ditolaknya, dan risiko konsumen sebesar 20% untuk jumlah 3% produk cacat yang diterimanya. Selanjutnya kita beralih ke RStudio, yang dimana untuk soal nomor 2, kita definisikan jumlah lotnya dulu atau N-nya. Dengan lotnya sendiri itu lot 2 sama dengan 1000 yang ada pada soal. Jika sudah kita running agar datanya tersimpan di environment. Lalu selanjutnya kita definisikan unsur peluang produsennya dengan AKL2-nya itu 0,007, lalu alfanya dulu dengan 0,03. Lalu untuk resiko produsennya itu 1 dikurang alfa 2, yang mana alfa 2 tadi itu 0,03. Jika sudah kita blok dan kita running, nah di sini di environment juga ada bakal kesimpan ya datanya. Lalu selanjutnya kita definisikan unsur peluang konsumennya dengan LCL yaitu 0,03. Lalu resiko konsumennya itu sebesar 0,02. Ya, jika sudah kita running lagi untuk menyimpan data ke environment ini. Lalu selanjutnya membuat rencana sampling, yang dimana menggunakan sintak plan lalu find plan dengan PRP-nya sama dengan CAQL 2 lalu resiko production 2, di mana PRP ini prosedur risk probability. Lalu untuk CRP-nya juga sama dengan CLKL2 lalu resiko konsumen 2, yang dimana CRP-nya merupakan prosedur risk probability juga. Lalu untuk tipenya sendiri sama dengan binomial, karena sifatnya probabilitas itu sukses atau gagal. Jika sudah kita blok sintaks tadi dan enter untuk menyimpannya di environment data ini. Lalu selanjutnya kita menampilkan rencana sampling, yang dimana sintaksnya seperti berikut, yaitu rencana 2, yaitu selanjutnya OC2C dengan N-nya plan 2R, lalu C-nya juga plan 2C, selanjutnya R juga plan 2R, dengan tipenya binomial tadi karena sifatnya probabilitas sukses atau gagal. Lalu untuk PD sendiri set 0 ke L2 dikali 2 lalu 0,01. Yang dimana itu merupakan seperti grafik. Lalu untuk sampling 2-nya itu akses lalu dalam kurung rencana 2 dengan PRP-nya sama dengan CAKL2 lalu resiko production 2. Sedangkan CRP-nya sama dengan CLKL2 lalu resiko konsumen 2. Lalu jika sudah kita blok dan kita running, nah di sini akan muncul accepted sampling plan yang binomial, ini mana pada sampelnya sample size-nya sebesar 223 dan ACC-nya sebesar 4. Lalu untuk yang reject atau ditolaknya sebesar 5. Lalu untuk
kualitas dari PRP-nya itu sendiri sebesar 0,07, lalu sedangkan untuk kualitas dari CRP-nya itu 0,03. Lalu untuk RPPSF-nya yang produsennya sebesar untuk PRP-nya sebesar 0,97. Sedangkan untuk CRP-nya sebesar 0,20. Lalu untuk plan P yang ASEP-nya untuk PRP-nya sebesar 0,978849,0, sedangkan untuk CRP-nya sebesar 0,1989555. Nah, jika sudah kita menampilkan OC kurva agar bisa melihat lebih jelas lagi datanya dengan menampilkan OC kurva ini dengan sintak kurva OC2 lalu plot dalam kurung rencana 2 dengan type-nya sendiri itu L, dengan color-nya itu purple, di mana namanya itu kurva OC 011 yang dimana itu name saya sendiri, dengan grade-nya itu dan color-nya gray atau abu-abu. Jika sudah kita blok dan kita running. Dan di sini bisa dijelaskan juga ya dari kurva sendiri. Jika semakin besar suatu produk yang diterima, maka semakin kecil proportion efektifnya. Nah, juga kebalikannya, yang dimana jika semakin besar proportion efektifnya, maka semakin kecil juga dari produksi yang diterimanya. Bisa dilihat dari contohnya, jika 0, jika proportion efektifnya 0,0, maka PSF-nya 1 nih, gede. Dan jika proportion efektifnya semakin besar, 0,06, maka PSF-nya menurun menjadi 0. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita next ke soal nomor 3. Di mana suatu perusahaan tempat minum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot tempat minum yang berisikan 12.500 unit dan memiliki rata-rata cacat sampel sebesar 3,5%. Jika telah ditentukan bahwa rencana sampling yang digunakan adalah sebagai berikut, yang untuk A, NL itu sama dengan 100, CL 5, dan RL 9. Lalu untuk yang B, NL 150, dan CL 10, dan RL 18. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui nilai AQL sebesar 2,5% dan LQL-nya sebesar 6,5%. Maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan. Diketahui nilai tingkat risiko produsen sebesar 4% dan nilai risiko konsumen yaitu sebesar 6%. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke RStudio untuk mengerjakan soal nomor 3 terlebih dahulu dengan definisikan unsur peluang produsennya sebagai sintaks berikut, yang menggunakan sintaks slot 3 lalu sebesar 12.500. Jika sudah kita running, maka akan disimpan. Lalu untuk Akela 3 sendiri sebesar 0,05, terus alpanya sebesar 0,4. Lalu resiko produsennya itu 1 dikurang alfa 3 tadi, yang merupakan alfa 3 tadi itu 0,4. Sudah kita run juga, akan disimpan. Lalu yang selanjutnya kita definisikan unsur peluang konsumennya dengan LKL sebesar 0,065 dengan resiko konsumennya sebesar 0,06. Kita blok dan kita running untuk menyimpan data environment-nya. Lalu NA3-nya, N-nya itu untuk yang 3A kan 100, lalu untuk C-nya itu 5 dan R itu 9. Selanjutnya kita membuat rencana sampling dengan sintaks rencana yang 3A. 3 ini untuk soal nomor 3A. Lalu OC2C dengan dalam kurung N itu N yang 3A, sedangkan C-nya juga sama dengan yang C yang 3A, yang dimana tipenya juga binomial. Lalu untuk PD-nya itu sek sama dengan 0, SFQ dalam kurung 0, lalu LKL 3 dikali 2, lalu 0,1. Dimana sampling 3-nya itu, sintaks sampling 3-nya X access, lalu rencana 3A, lalu PRP sama dengan C AQL 3, lalu resiko produsen 3. Yang dimana CRP-nya sama dengan C LQL 3 dan resiko konsumen 3. Jika sudah kita running, nah di sini akan diketahui dari sampel saset sendiri itu sebesar 100, dan untuk yang diterima atau yang di-accept-nya sebesar 5, dan untuk yang di-reject atau yang ditolak sebesar 6. Dengan kualitas yang PRP-nya itu sebesar 0,025 dan kualitas dari CRP-nya itu sebesar 0,05. Dan untuk RP yang PSF-nya itu sebesar
untuk PRP-nya sebesar 0,96 dan untuk yang CRP-nya sebesar 0,66. Dan untuk yang rencana atau plan yang dari PSIP-nya itu sebesar 0,96000841 dan CRP-nya sebesar 0,3616841. Nah, jika sudah kita buat grafiknya agar kita bisa melihat datanya dengan cara menampilkan objek grafik, mencintak kurva OC 3A, lalu plot rencana 3A, lalu tipenya sendiri L dengan colornya itu purple atau ungu, mainnya sendiri itu kurva OC dengan NIM sendiri yaitu 0,11 dan gridnya itu dengan colornya gray. Nah, di sini bisa kita lihat dari kurvanya sendiri, di mana sama seperti soal-soal sebelumnya, yang dimana jika semakin besar PSF-nya, maka semakin kecil proportion efektifnya. Dan kebalikan juga, jika semakin besar proportion efektifnya, maka semakin kecil dari PSF-nya. Lalu kita berlanjut saja ke soal yang berikutnya itu yang soal nomor 3 yang B, yang dimana kita definisikan jumlah lotnya terlebih dahulu dengan lotnya itu lotnya itu lot 3 dengan 12.500. Lalu kita definisikan jika sudah kita blok dan kita enter untuk memasukkan datanya. Lalu kita definisikan unsur peluang produsennya dengan AQL 3 dengan nilai 0,025, lalu alpha 3-nya juga dengan 0,4. Dengan resiko produsennya, produsen 3-nya itu 1 kurang alpha 3 tadi. Yang dimana alpha 3 tadi sebesar 0,04. Lalu kita blok dan kita enter untuk running. Kita definisikan unsur peluang konsumen juga dengan RKL sebesar 0,065, lalu resiko konsumennya juga sebesar 0,06. Jika sudah kita blok dan kita running juga. Lalu nilai dari N-nya itu yang untuk 3B juga sebesar 150, lalu nilai C-nya sebesar 10, dan nilai R-nya sebesar 18. Jika sudah juga kita blok dan kita masukkan datanya. Nah, jika sudah kita buat rencana sampingnya dengan sintaks rencana 3B, OC2C, lalu N-nya itu N yang 3B, C-nya juga bersama dengan C3B dengan tipe yang binomial. Untuk PDE sendiri yaitu SEQ langsung 0, dengan LKL 3 tadi dikalikan dengan 2, lalu yang selanjutnya 0,01. Lalu untuk sampling 3B-nya yaitu akses, lalu dalam kurung rencana 3B, di mana PRP-nya sama dengan CAQL3 dengan resiko production 3. Lalu untuk CRP-nya sendiri yang sama dengan CLQL3 dengan resiko konsumen 3 juga. Jika sudah kita blok dan kita running, nah di sini kita bisa lihat untuk sampel size-nya sendiri sebesar 150 dan yang ACC-nya atau yang diterima sebesar 10. Sedangkan yang di reject atau yang ditolak sebesar 11. Dengan quality dari PRP-nya sendiri yaitu 0,025 dan CRP-nya sebesar 0,065. Dan di mana untuk RP yang PSIP-nya untuk PRP-nya sebesar 0,96 dan yang CRP-nya sebesar 0,06. Lalu untuk yang plan yang PSIP-nya itu untuk PRP sendiri bernilai sebesar 0,9985238 dan yang CRP-nya sebesar 0,61539981. Dan jika sudah kita tampilkan kurvanya agar lebih jelas dengan sintaks kurva OC 3B, lalu plot rencana yang 3B, lalu type-nya sendiri yaitu L dengan color yang purple, lalu mainnya sendiri kurva OC, saya kasih name 0,11, lalu untuk grid-nya itu color gray atau abu-abu. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari kurvanya, sama seperti yang tadi, bahwa semakin besar dari nilai PSIP ini, maka semakin kecil uh, nilai proportion efektifnya. Dan kebalikan juga, jika semakin besar nilai proportion efektifnya, maka akan semakin turun dari nilai PSIP-nya. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.